Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah dalam pelajaran matematika. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, marilah kita mengulang tepuk PPK. Tepuk PPK: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang silakan anak-anak Ustazah siapkan buku pelajaran dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ustazah ya. Pembelajaran kita hari ini tentang perkalian pecahan. Subpelajaran yang pertama tentang perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua tentang perkalian pecahan desimal. Dan yang ketiga tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Pada perkalian pecahan biasa, hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, atau bisa dirumuskan A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Sekarang kita masuk ke contoh soal perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh soal yang pertama: 5/3 dikali 2/6. Kunci dalam melakukan perkalian pecahan adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sehingga 5 dikali 2, 10, per 3 dikali 6, 18. Jadi hasilnya adalah 10/18. Seperti yang Ustazah jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa kunci perkalian pecahan bisa diibaratkan dengan, misalnya 5 Ustazah ibaratkan sebagai A, per 3 Ustazah ibaratkan sebagai B, dikali 2 Ustazah ibaratkan sebagai C, dan 6 Ustazah ibaratkan sebagai D, maka hasilnya adalah A dikali C per B dikali D, atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ini adalah kunci dalam perkalian pecahan. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, Ustazah akan buat contoh dari perkalian pecahan campuran. Misalnya 2/3/4 dikali 5/1/2 sama dengan titik-titik. Nah, karena ini masih dalam bentuk pecahan campuran, kita harus merubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa dengan cara 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 3, 11. Berarti pecahan biasanya adalah 11/4. Dikali 5/1/2 kita jadikan ke pecahan biasa. Caranya sama, 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 1, 11. Berarti pecahan biasanya adalah 11/2. Nah, setelah kita rubah menjadi pecahan biasa, baru kita bisa lakukan perkalian dengan cara seperti sebelumnya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 11 dikali 11, 121, per 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya adalah 121/8. Namun ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara membaginya. Kita lakukan dengan pembagian.
121 dibagi 8. 12 dibagi 8, 1. 1 dikali 8, 8. 12 dikurang 8, 4. 4 dibagi 8 tidak bisa, kita turunkan 1. 41 dibagi 8, habisnya 5. 5 dikali 8, 40. Sisanya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 15. Sisanya 1 kita letakkan di atas, 1/8. Nah, ini adalah hasil dari 2/3/4 dikali 5, 1/2. Perkalian pecahan desimal. Pada perkalian pecahan desimal, hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengubah terlebih dahulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa, atau melakukan perkalian langsung jalan ke bawah seperti perkalian bilangan biasa dengan catatan meletakkan tanda koma terhitung dari angka paling kanan pada hasil, tepat sebanyak jumlah digit angka di belakang koma pada soal. Sekarang kita masuk ke contoh perkalian pecahan desimal. Ada 2 cara dalam melakukan perkalian pecahan desimal. Yang pertama, kita rubah terlebih dahulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa, baru kita lakukan perkalian. Atau cara yang kedua, kita langsung lakukan perkalian pecahan desimal dengan jalan ke bawah seperti kita melakukan perkalian pada bilangan biasa. Nah, sekarang kita pelajari contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Misalnya soalnya adalah 0,2 dikali 0,13. Nah, kita coba dengan langkah yang pertama terlebih dahulu, kita rubah menjadi pecahan biasa. 0,2 karena dia satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. 2/10 dikali 0,13, ada 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Berarti 13/100. Nah, setelah menjadi pecahan biasa, baru kita lakukan perkalian seperti yang Ustazah jelaskan pada contoh sebelumnya pada perkalian pecahan biasa. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 13, 26. 10 dikali 100, 1000. Jadi hasilnya 0,2 dikali 0,13 adalah 26/1000. 26/1000 kita bisa rubah kembali menjadi pecahan desimal. Caranya, karena dia adalah per 1000, berarti harus ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 6, 2, kita tambahkan 0. Baru kita letakkan koma. Nah, berarti 0,026 itu hasilnya sama dengan 26/1000. Karena dia per 1000, jadi ada 3 angka di belakang koma. Soal yang berikutnya. Misalnya 2,1 dikali 4,3 sama dengan titik-titik. Nah, kalau tadi kita lakukan dengan cara merubahnya menjadi pecahan biasa, sekarang kita lakukan dengan cara perkalian langsung jalan ke bawah. 2,1 dikali 4,3. Sama halnya dengan perkalian bilangan biasa. Bedanya kita di sini harus tetap meletakkan posisi koma. Dan nanti bedanya adalah cara meletakkan koma pada hasil akhirnya. Nah, setelah seperti ini kita lakukan perkalian seperti perkalian pada bilangan biasa. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. Kemudian kita jumlahkan 3, 6 ditambah 4, 10. 1 kita letakkan ke atas, 1 ditambah 8, 9. Nah, di sini ada angka 903. Sekarang cara meletakkan komanya. Cara meletakkan komanya, kita hitung ada berapa angka di belakang koma pada soal. 1, 2. Berarti kita hitung dari paling kanan. 1, 2. Berarti komanya di sini. Setelah angka 9.
Hasil 2,1 dikali 4,3 adalah 9,03. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk menyelesaikan perkalian berbagai bentuk pecahan, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke perkalian berbagai bentuk pecahan. Kuncinya adalah sama dalam menyelesaikan soal berbagai bentuk pecahan. Cara yang pertama adalah merubahnya terlebih dahulu menjadi jenis pecahan yang sama. Sekarang kita buat contoh soal yang pertama. Misalnya di sini ada soal 0,3 dikali 2/4. Nah, bisa dilihat ini ada pecahan desimal dan pecahan biasa. Untuk melakukan perkaliannya, kita rubah terlebih dahulu menjadi jenis yang sama. Bisa kita rubah menjadi ke pecahan desimal atau kita rubah menjadi pecahan biasa. Yang mana yang kita anggap lebih mudah. Misalnya seperti ini, Ustazah rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Berarti di sini 2/4 tetap. 0,3 karena satu angka di belakang koma, berarti pecahan biasanya adalah 3/10 dikali 2/4. Nah, setelah soal menjadi jenis pecahan yang sama, baru kita bisa selesaikan. 3 dikali 2, 6. 10 dikali 4, 40. Sehingga hasil dari 0,3 dikali 2/4 adalah 6/40. Contoh soal berikutnya dari berbagai bentuk pecahan. Misalnya di sini ada soal 21/3 dikali 3,1 sama dengan titik-titik. Di sini ada pecahan campuran dan pecahan desimal. Kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 1, 7. Berarti pecahan biasanya adalah 7/3 dikali 3,1. Karena dia satu angka di belakang koma, berarti dia adalah per 10. 31/10. Setelah menjadi pecahan biasa, baru kita lakukan perkalian. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 7 dikali 3, 1. 7 kali 1, 7. 7 kali 3, 21. Berarti 7 dikali 3, 1, 217. Per 3 dikali 10, 30. Nanti hasilnya adalah 217/30. Karena ini angkanya masih besar, bisa kita sederhanakan dengan cara melakukan pembagian. 217 dibagi 30. 221 dibagi 30 tidak bisa, berarti 217 kita bagi 30. Habisnya 6. 7. 7 dikali 30, 210. Kita kurangkan, sisanya adalah 7. 7 tidak bisa lagi dibagi 30. Berarti di sini sederhana dari 217/30 adalah 7. Sisanya 7 per penyebutnya 30. Nah, berarti hasil dari 21/3 dikali 3,1 adalah 7/30. Latihan soal buku matematika ESPS halaman 14, latihan 4. Nomor 1 B, D, nomor 2 B, D, dan nomor 3 yang E. Selamat. Materi kita hari ini secara ukhrawi bisa kita pelajari dan kita maknai Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya berbunyi, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bertambah atau berkurangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ditentukan oleh sikap syukur kita kepada Allah.
Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak pula nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah beri. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.